Boleh yang wanita, ibu dan anak muda. Kalau saya tanya shalom, boleh saya mau dengar jawabannya yang keras buat wanita-wanita GKKDN Kristus. Shalom wanita-wanita. Shalom. Oh, iya. Shalom pria-pria. Oh, iya. Haleluya. Coba gabung ya. Shalom GKKDN Kristus. Shalom. Shalom GKKDN Kristus. Shalom. Oh, oke, kita siap memuji Tuhan, amin. Kita datang ke sini hari ini, waktu ini. Kita mau siap memuji Tuhan, kita mau siap meninggikan Tuhan, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur sampai dengan hari ini, kami percaya cukuplah kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu yang membuat kami kuat Tuhan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur buat semua yang Kau ajarkan di hidup kami sampai dengan saat ini, firman-Mu yang membuat kami terus punya pengharapan dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami datang hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau. Kami mau dengarkan firman Tuhan, biar pujian penyembahan kami, telinga kami juga waktu kami mendengar firman menyenangkan Tuhan dan membawa kami ke dalam pertumbuhan, demi pertumbuhan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami siap Tuhan, kami siapkan hati kami, siapkan diri kami siap memuji menyembah Tuhan, kami siap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami terus mau berjalan bersama dengan Tuhan karena itu indah bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Katakan alangkah, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan lagi yuk. Alangkah, alangkah kan berkat yang melimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang Yesus, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan, amin. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Amin Tuhan. Katakan dong sama-sama, alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang alangkah jalan bersama Tuhan. Dia menciptakan untuk lagi yuk, katakan lagi yuk. Alangkah, alangkah berkat yang melimpah.
Amin, alangkah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Berbahagialah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia setia. Amin. Yesusku dahsyat. Lagi yuk. Kau yang terhebat, terbesar. Lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat. Lagi yuk, jemaat Tuhan katakan lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan di pihakku. Yesusku dahsyat. Amin. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat. Kau yang katakan lagi, kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Boleh wisuruh tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang maha tinggi. Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Cukuplah terus kami berjalan bersama dengan Engkau. Sebab itulah kekuatan kami Tuhan. Buat kami sampai kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Cukuplah Kau bagi kami Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, cukuplah Kau bagi hidup kami. Ya Tuhan, cukuplah Engkau bagi hidup kami. Oh Tuhan, cukuplah Engkau bagi kami. Cukuplah Yesus
cukuplah Yesus. Sebab itu kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur meninggikan Engkau. Sebab cukup Engkau bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan, segala kemuliaan bagi Kau Tuhan. Angkat tangan sama-sama jemaat Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, amin, amin, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, kami rindu. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan,
sembah, terima syukur kami Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, amin, mengatasi. Ibu lagi katakan, tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Lagi yuk katakan jemaat Tuhan, oh tinggikan nama-Mu, tinggikan. Thank you Lord. Biar jemaatmu mengalami kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi, tinggikan, amin, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, amin, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi bumi, oh Tuhan, oh dimuliakan Kau Tuhan, oh bagi-Mu Allah yang dahsyat dalam hidup kami bersyukur Tuhan, oh bagi-Mu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, oh yes Tuhan, hanya bagi Engkau, oh, hanya bagi-Mu Tuhan, kami bersyukur buat segalanya, oh bagi-Mu segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus.
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Saya minta Pak Wanto untuk mengatasi bumi. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Bawa kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Supaya kami memandang wajah-Mu, supaya kami melihat kemuliaan-Mu amin. yang turun memenuhi Yes, kami. Tuhan. Oh, bawa kami Tuhan. Masuk ke tempat kudus-Mu. Karena kami mau melihat kemuliaan-Mu. Amin, amin Tuhan. Oh, memandang Tuhan, wajah-Mu. Oh, ini kami Tuhan. Amin Tuhan. Ini hidup kami. Kami bawa persembahan bagi Engkau. Kami bawa persembahan bagi Engkau. Oh, hidup kami Tuhan. Oh, hidup kami bagi Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan
tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Memandang indah wajahmu, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Memandang indah wajahmu dan memandang indah wajah. Kita berikan sorak-sorak bagi Raja kita, Allah kita yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Saya percaya Engkau yang mencelikan hati kami, Engkau yang membuka paradigma kami Tuhan. Hari ini biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan. Kami percaya yang Kau mau setiap kami menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan, memenuhi kewajiban kami Tuhan sebagai anak-anak Allah, untuk menyatakan kebenaran-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Biar Roh Kudus bebas bekerja tengah-tengah kami, memimpin kami. Selama firman Tuhan dibicarakan, biarlah Tuhan yang berbicara secara pribadi demi pribadi kepada setiap kami. Amin. Menerjemahkan ke dalam hati kami, sampai ke dalam jiwa kami. Amin. Sampai firman itu menjadi daging dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang membagikan, sampaikan, yang mengurapinya. Ada kuasa Allah, ada otoritas Allah di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang bersyukur demi nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, saya juga menyapa untuk saudara kita yang di Zoom. Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, pagi ini, hari ini, tema yang saya ingin bagikan adalah ujian hari ini, mahkota menanti. Ya, temanya adalah ujian hari ini, mahkota menanti. Ya, dalam beberapa minggu terakhir ini kita banyak diajar, kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita harus bertahan dalam pencobaan, kita harus menang menghadapi pergumulan, kita harus melewati ujian, ya. Dan saya percaya setiap kita yang ketika kita menerima firman itu dan kita merenungkannya, ya, kita menghidupinya, maka saya percaya bahwa ketika kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam sebuah pencobaan, maka kita akan menjadi pemenang, amin. Ya, walaupun firman Tuhan itu mungkin sering diulang-ulang, ya, disampaikannya berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena memang firman Tuhan mengajar kepada kita supaya firman itu didengar berulang-ulang, amin. Ya, mungkin kita ngerasa kok kenapa sih firmannya dari minggu lalu itu terus. Saya percaya bahwa itulah memang yang Tuhan ingin, di mana akhirnya firman itu, firman yang kita dengar, ya, itu menjadi daging dalam hidup kita. Menjadi sesuatu yang menggerakkan kita untuk kita melakukan seluruh
kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi saya percaya bahwa kita sedang diajar ini, dan kalau mungkin di hari-hari ini ya sebagian di antara kita, ada beberapa di antara kita mengalami goncangan, mungkin mengalami pergumulan, mengalami pencobaan. Saya percaya Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk apa? Mendewasakan kita, amin. Membuat kita menjadi kuat, amin. Ya, jadi Tuhan ingin kita, anak-anaknya, menjadi orang yang dewasa. Ya, bukan orang-orang yang sebentar mengeluh gitu ya. Sebentar teriak-teriak dengan Tuhan. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang dewasa, ya. Karena Tuhan hanya akan mempercayakan sesuatu hanya kepada orang yang dewasa. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu yang penting kepada anak-anak. Tuhan hanya akan mempercayakan sesuatu yang penting kepada orang yang dewasa. Karena itu Tuhan mengizinkan setiap pergumulan, pencobaan supaya kita menjadi orang dewasa. Amin. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia. Ya. Dengan ketika kita menjadi dewasa, ya, saya percaya kita akan memiliki satu hubungan yang semakin matang dengan Tuhan. Ya. Kalau minggu lalu Bu Ami bagikan tentang supaya kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ya. Jadi kedewasaan membuat kita akhirnya memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ya. Mari kita lihat dulu kita buka dalam 1 Petrus. Satu Petrus pasal yang pertama, ya kita baca ayat yang 6 dan 7. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya. Jadi jelas di sini katakan bahwa ujian, ya, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Kita menjadi apa? Supaya apa? Untuk apa? Memurnikan siapa? Kita. Ya. Artinya bahwa saya percaya bahwa setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita, ya, saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang mulia bagi kita. Amin. Jadi izinkan proses itu sesuatu yang akan membawa kita untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Yang akan membuat saudara menerima mahkota dari Tuhan. Karena itu ketika kita di bawah Tuhan untuk akhirnya melewati proses demi proses, ya kita belajar menikmati karena itu Tuhan sedang mau mendewasakan kita. Artinya Tuhan sedang ingin mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita. Sekali lagi bahwa sesuatu yang besar Tuhan tidak akan pernah percayakan kepada anak-anak. Tuhan hanya akan percayakan kepada orang dewasa. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud daripada Tuhan mengizinkan pencobaan, yang pertama kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 ini, ya, artinya bahwa Allah, ya, ujian sebenarnya Allah izinkan terjadi. Ujian Tuhan berikan kepada kita, ya. Supaya apa?
tadi katakan bahwa supaya kita menjadi dewasa. Ya. Tapi saya percaya ya, ujian yang Tuhan izinkan adalah untuk mengaktifkan iman kita supaya menjadi murni di hadapan Tuhan. Jadi bersyukur kalau saat ini ya, di antara kita mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang berat ya. Tuhan sedang memproses saudara ya. Ujian untuk mengaktifkan kemurnian iman kita. Ya. Karena memang dikatakan bahwa iman yang murni itu hanya bisa ya, keluar atau muncul lewat sebuah proses. Ya. Tidak langsung ya. Proses, dan proses itu yang kadang-kadang menyakitkan. Proses itu kadang-kadang membuat kita seperti aduh, kenapa hal ini terjadi dalam hidupku ya. Mengapa saya harus mengalami kesulitan dalam hal ini? Tapi ketika kita mulai belajar bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa Engkau izinkan sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup saya? Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita dan Tuhan akan berkata bahwa saya ingin imanmu ya, menjadi iman yang murni di hadapanku. Sama seperti emas. Ya, saudara tahu proses seorang tukang emas bagaimana membuat emas? Tahu prosesnya? Tahu prosesnya? Bagaimana prosesnya? Untuk mendapatkan emas yang 24 karat, ya. Ya, jadi satu ketika saya pernah bertemu dengan penjual emas. Ya, penjual emas, jadi dia ambil di tasnya genggaman gini, dia cerita-cerita, oh waktu emas harga mahal ya, waktu itu harga sampai 1 juta, hampir bertembus 2 juta ya, 1,8 kalau nggak salah harga emas itu. Wah, dengan bangganya dia jual emas. Dia cerita-cerita, dia bilang bahwa nanti ketika emas yang mau dia jual itu anggaplah tidak laku, ya, karena mungkin modelnya sudah tidak apa ya, modelnya sudah lewat gitu ya. Dia akan ambil emas-emas itu, dia lebur lagi. Ya. Lewat apa? Lewat api, diproses lewat api, dilebur pakai api. Jadi emas dimurnikan dengan api. Dan iman kita diproses dengan sebuah ujian, dengan pencobaan. Jadi bersyukur kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita mengalami itu. Karena saya percaya bahwa itu proses surgawi yang Tuhan izinkan untuk kita memiliki iman yang murni. Dan saya percaya bahwa sesuatu yang murni itu harganya mahal ya. Setuju enggak? Ya kan? Yang original itu biasanya mahal ya. Ya kebetulan istri saya sih namanya murni ya. Ya saya bersyukur mendapatkannya gitu. Ya jadi saya percaya bahwa emas yang dimurnikan ya, emas yang diproses ya, yang dimurnikan dengan api itu harganya lebih mahal. Lebih mahal mana emas 24 karat dengan emas 22 karat? Emas antam ya lebih mahal ya. Artinya bahwa memang emas yang murni itu lebih mahal. Artinya bahwa sesuatu yang murni itu memang lebih mahal. Dan saya mau kasih tahu, kekekalan nilainya sangat mahal. Amin. Kekekalan nilainya sangat mahal. Jadi ketika Tuhan proses saudara, saudara akan menjadi barang yang mahal. Saudara akan menjadi sesuatu yang mahal di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita ya belum, anggaplah ketika kita diproses, kita sepertinya kita masih
aduh nggak mau gitu ya, lari-lari. Ya. Saya percaya Tuhan akan kejar saudara. Karena Tuhan ingin menjadikan saudara menjadi orang yang dewasa. Orang yang memiliki nilai. Bukan nilai yang murah, tapi nilai yang mahal. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 1, 2 dan 4. Oke, satu orang mungkin bisa bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal 1. Sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ya, dan kebiarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna. Jadi saudara kasih Tuhan, tanpa proses ya, tidak akan ada namanya kemurnian. Tanpa kemurnian tidak ada warisan kekal bagi kita. Jadi mari kita mulai merenungkan, ya saudara bisa renungkan dalam hati saudara. Ya. Artinya bersyukur kalau hari ini Tuhan bawa saya ke dalam situasi yang sulit. Bersyukur kalau hari ini saya diizinkan Tuhan. Ya. Mengalami ujian-ujian. Karena itu proses Tuhan untuk saudara menjadi murni. Karena tanpa kemurnian, kita tidak akan mendapatkan warisan kekal daripada Tuhan. Ini bukan berbicara keselamatan. Karena saya percaya bahwa Tuhan ingin mewariskan seluruh apa yang dimilikinya kepada kita. Karena kita adalah anaknya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa saudara akan diwarisi seluruh apa yang Allah kita punya. Amin. Tapi semua itu akan Allah berikan ketika kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau melewati proses itu. Jadi ujian itu mengaktifkan kemurnian iman kita. Ujian dikatakan tadi membuat kita menjadi tekun, kita bertekun kepada Tuhan. Menantikan Tuhan. Ya, satu ketika saya dalam pergumulan, ya ketika sepertinya hampa, kosong, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Ya. Saya cuma datang kepada Tuhan. Ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan tolong saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak mengerti apa yang saya lakukan. Ya. Justru dalam ketika saya dalam sebuah pergumulan, saya terdorong untuk akhirnya saya datang kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan. Karena saya percaya ketika saya menantikan Tuhan, saya mencari Tuhan, saya akan dapat jawabannya. Amin. Ya. Dan saya juga percaya bahwa doa menjadi bagian penting untuk akhirnya saya bisa kuat dalam sebuah proses itu. Ya, kemarin saya dengar kesaksian yang pernah juga saya bagikan di ibadah minggu tentang bagaimana seseorang hamba Tuhan diuji imannya tentang iman sebesar biji sawi yang mampu memindahkan gunung. Jadi ada seorang hamba Tuhan dia diuji
Orang yang mempertanyakan, jika ya, bisa dibantu dulu? Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi satu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia mengalami sebuah ujian, dia diperhadapkan dengan satu perkara yang sulit, ya, berkaitan dengan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini dibuat dia untuk membuktikan bahwa kan di Alkitab dikatakan bahwa iman sebesar biji itu mampu memindahkan gunung. Satu ketika hamba Tuhan ini memang dia berada di sebuah gua, dan gua itu dijadikan tempat untuk ibadah, ya. Dan satu ketika seorang dari agama lain datang, ya, untuk mempertanyakan tentang kuasa firman Tuhan yang mengatakan iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Jadi waktu itu dikatakan kamu harus bisa buktikan. Imannya mengatakan bahwa iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Jika kamu tidak bisa membuktikan itu, pilihannya hanya dua, ya, tiga, pilihannya tiga. Pertama, ya, kamu tinggalkan keyakinanmu dan percaya kepada keyakinan si dari latar belakang lain ini. Yang kedua, ya, kamu menjadi budak. Dan yang ketiga, ya, dia tinggalkan tempat itu. Akhirnya si hamba Tuhan ini berdoa, ya, minta waktu untuk berdoa, ya, minta waktu untuk berdoa, dan mereka berdoa puasa, ya. Dan ketika waktunya tiba, seorang ini, ya, seorang khilafah datang untuk membuktikan firman yang dikatakan iman sebesar sawi memindahkan gunung, ya. Tapi hamba Tuhan ini percaya sekali bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu akan terbukti, ya. Mereka berpuasa dan mereka bertanya kepada Tuhan, dan pada hari itu, pada seorang yang datang itu, ya, yang ingin membuktikan kebenaran firman Tuhan, dia datang. Terjadi gempa yang begitu dahsyat, yang begitu kuat, sehingga gunung itu bergeser, bukan hanya 1-2 meter. Ya. Bergeser. Dan dia meninggalkan tempat itu. Ya, itu ada terjadi pada orang-orang Kristen Koptik Mesir. Gerejanya masih ada sampai sekarang. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya bahwa kemurnian itu memang harus diuji. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengendaki itu atas kita. Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan, yang nilainya bukan murahan. Amin. Ya, jadi tanpa proses tidak ada kemurnian. Ya. Tanpa kemurnian tidak ada warisan kekal dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ingin mewariskan hal yang mulia kepada kita. Ya. Yang kedua, kita kembali ke 1 Petrus pasal yang 6 dan 7. Saya akan bacakan sekali lagi. Bergembiralah akan hal ini. Hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya.
Yang kedua, ujian membawa kita kepada kemuliaan dan otoritas Allah. Saya percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami ya, artinya saya percaya sekali bahwa semuanya ada maksud Tuhan. Semuanya ada tujuannya Tuhan. Tujuannya adalah apa? Membawa kita kepada apa? Kemuliaan dan otoritas. Kita lihat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 18. Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya akan dinyatakan kepada kita. Ya, artinya bahwa penderitaan yang kita alami hari ini, ujian yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bukan hanya berbicara kepada mahkota ketika nanti kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara mahkota ketika nanti saya mati, ya kembali kepada Tuhan, nanti saya di surga mendapatkan mahkota. Saya percaya bahwa kemuliaan yang Tuhan maksudkan bukan hanya nanti, tapi hari ini, amin. Kemuliaan itu berbicara otoritas Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam Matius dikatakan bahwa kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Otoritas itu Tuhan akan berikan hanya kepada orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Orang yang mau dimurnikan oleh Tuhan. Tanpa proses, sulit untuk kita mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Karena otoritas dari Tuhan, ya, selalu ingin Tuhan curahkan kepada kita. Ya. Saya percaya bahwa karena otoritas ini memang kita perlukan, amin, amin. Makanya Tuhan katakan bahwa dikatakan bahwa kamu akan apa? Memegang ular, ya. Sekalipun minum racun, kamu tidak akan apa? Kenapa Tuhan berfirman seperti itu kepada kita? Kenapa Tuhan berbicara kepada kita, ya? Kamu akan memegang ular, ya. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Kamu akan meletakkan tangan atas orang sakit. Ya. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan binasa. Kenapa Tuhan menyampaikan firman itu kepada kita? Karena Tuhan ingin otoritasnya ada atas saudara. Amin. Tapi saudara sadar bahwa otoritas itu tidak hanya begitu saja diberikan pada kita. Saudara harus melewati proses. Saudara harus dimurnikan. Dan pemurnian itu lewat sebuah ujian, lewat sebuah pencobaan. Dan saya percaya bahwa ketika seseorang diizinkan Tuhan untuk melewati sebuah proses ujian, ya. Saya percaya bahwa proses itu bukan hanya sekedar membicara hanya kita menerima otoritas, tapi saya percaya bahwa proses itu akan membuat seseorang mengalami visi yang baru dengan Tuhan. Amin. Seseorang yang diproses Tuhan, seseorang yang dimurnikan Tuhan akan mendapatkan visi Tuhan. Ada amin? Ya. Kau sudah pernah dengar orang yang mungkin mengalami sakit yang lama, dia berdoa, Tuhan, kalau aku sakit, kalau aku sakit, orang yang sakit berdoa, Tuhan, kalau aku sembuh, ya, aku akan melayani Engkau, aku akan berikan hidupku kepada Engkau. Kenapa dia bisa bicara begitu?
percaya bahwa itu yang namanya visi. Tuhan berikan visi kepada dia. Ya. Dia menyadari bahwa mungkin selama ini dia nggak melayani Tuhan. Selama hidupnya disia-siakan. Ketika akhirnya Tuhan izinkan dia mengalami sakit dan dia akhirnya dibukakan. Kamu harus melayani aku. Aku akan sembuhkan engkau dan kau harus melayani aku. Jadi proses pemurnian bukan hanya sekedar Tuhan memberikan otoritas, tapi Tuhan akan memberikan visi kepada kita. Dan visi itu akan membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Sehingga kita mewarisi seluruh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan mewarisi seluruh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi saudara, mari kita bersemangat, bergairah hari-hari ini ketika Tuhan izinkan kita dalam situasi yang sulit. Amin. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Oke, mungkin bisa satu orang bisa bacakan untuk kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya, jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan ringan, dikatakan Alkitab katakan penderitaan ringan. Walaupun kita merasanya mungkin berat, tapi Alkitab katakan penderitaan ringan, ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kami alami pencobaan biasa. Tapi seringkali kita menganggap itu pencobaan yang berat, pencobaan yang sulit. Kenapa? Karena kita nggak mau diproses. Kita maunya langsung, ya, nggak perlu ngelewatin proses, langsung naik. Ya. Katakan tidak seperti itu. Semuanya harus melewati sebuah proses. Ya. Dan kalau hari ini saudara mengalami itu, ya, Alkitab katakan itu penderitaan ringan. Ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa apa yang akan kita terima kelak itu jauh lebih mulia. Ya. Dikatakan kemuliaan kekal dikatakan. Jadi mari kita percaya bahwa ketika kita mengalami penderitaan ringan hari ini, bahwa Tuhan sedang memperluas kapasitas kita. Ya, amin. Untuk apa kita menerima kapasitas yang lebih besar? Ya karena nggak mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar kapasitasnya kecil, tempatnya kecil. Amin. Jadi artinya ketika Tuhan izinkan memproses saudara, Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Karena Tuhan ingin memberkati engkau lebih besar, amin. Katakan dulu kanan kiri saudara, Tuhan ingin memberkati engkau lebih besar lagi. Ya. Perbesar kapasitasmu. Ya. Jadi jangan lagi anggap pencobaan itu sesuatu yang berat, amin. Karena jelas dikatakan bahwa pencobaan itu sesuatu yang ringan, kata Tuhan. Pencobaan itu ringan, kenapa? Karena enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Ya saya percaya bahwa nanti di surga ya kita akan menerima mahkota masing-masing. Gitu ya. Tapi saya enggak mau hanya di surga. Saat saya masih hidup, saya mau menerima kemuliaan Tuhan. Saya mau menerima mahkota dari Tuhan. Saya mau otoritas saya lebih besar. Saya mau dipakai Tuhan lagi. Saya ingin pergi kepada bangsa-bangsa. Ya, walaupun mungkin saya nggak pergi ke luar negeri, tapi mungkin Tuhan akan pertemukan saya dengan orang yang akhirnya
bisa untuk mereka pergi ke bangsa-bangsa. Izinkan Tuhan memperluas kapasitasmu dengan membawa engkau dalam sebuah proses yang mungkin rumit, tapi percayalah itu adalah sesuatu yang ringan, enggak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Ya. Yang ketiga, kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10. Wahyu pasal 2 ayat yang 10. Ya, Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Ya. Dan saya percaya setiap kita nanti akan menerima namanya mahkota. Ya. Tapi saya secara pribadi, gak cuma nanti, tapi saat saya masih hidup, saya mau menerima mahkota daripada Tuhan. Amin. Kita lihat lagi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Oke, bisa. Oke. Kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa? Perhatikan itu, bukan hanya kepada Rasul Paulus, ya, tapi kepada siapa? Semua orang, katakan, semua orang. Tanpa terkecuali, Tuhan akan berikan kepada saudara mahkota itu. Kasih jangan saudara menyerah ketika Tuhan perhadapan engkau dengan berbagai macam pencobaan. Jangan kau berputus asa karena ketika engkau mundur, ketika engkau, aduh aku gak mampu Tuhan, aku mundur Tuhan. Ya, saudara tidak akan mendapatkan mahkota. Karena mahkota hanya diberikan kepada orang yang bertahan. Orang yang setia sampai kepada kesudahannya, sampai kepada garis akhir. Ya. Siap menerima puji-pujian dari Tuhan? Ya, saya percaya bahwa ya Tuhan akan, wah ini luar biasa ya. Jadi nggak cuman Ayub ya yang mendapat pujian dari Tuhan, saudara pun akan mendapat pujian dari Tuhan ketika saudara bertahan sampai pada garis akhir. Ketika saudara mau, Tuhan terima kasih untuk proses ini. Terima kasih aku diizinkan melewati ini. Aku percaya Tuhan sedang menyediakan ya, sesuatu yang baru kepada saya. Ya. Dan saya percaya proses itu juga yang membuat saudara akan memiliki pengurapan daripada Tuhan. Amin. Bagi saudara yang melayani Tuhan, kau yang melayani Tuhan, perhatikan dengan baik. Pengurapan itu ya, dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang rela untuk diproses Tuhan. Ya. Ya. Engkau tidak menyerah ketika engkau diproses Tuhan. Engkau gak menyerah ketika engkau mengalami gesekan dengan mungkin saudara seimanmu. Ya. Engkau gak menyerah ya, ketika mungkin engkau diperlakukan tidak adil. Engkau tak percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya percaya pengurapan Tuhan akan turun atas kita semua, amin. Ya. Dan saya percaya pengurapannya masing-masing, ya. Pengurapan yang saya terima dari Tuhan
mungkin berbeda dengan pengurapan yang saudara terima dari Tuhan. Tapi Tuhan janjikan bahwa pengurapan itu diberikan kepada semua orang. Bagi mereka yang mau bertahan dan mau diproses oleh Tuhan. Ya, karena itu jangan pernah saudara berkata aku mau mundur saja. Jangan pernah saudara katakan aku mau berhenti saja ikut Tuhan. Aku mau berhenti saja melayani Tuhan. Aku mau seperti ini saja. Stop, saya katakan. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan aku mau menyerahkan hidupku kepada Engkau. Aku mau bertahan sampai garis akhir. Aku mau ikut Engkau sampai pada garis akhir. Walaupun banyak penderitaan, banyak penganiayaan, aku mau setia. Karena aku mau menerima kemuliaan dari Tuhan. Aku mau menerima mahkota itu. Sekali lagi bahwa mahkota bukan hanya pada saat nanti kita kembali kepada Bapa di surga. Ya. Mahkota itu bisa tadi berbicara otoritas, bisa bicara visi, bisa bicara pengurapan yang akan Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Itu jangan pernah kita menyerah. Amin, katakan jangan menyerah kanan kirinya. Seorang pelari, ya di Alkitab dikatakan bahwa ya hanya seorang pelari yang menyelesaikan garis akhirlah yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Ya. Seorang petinju yang mampu bertahan sampai kepada ring terakhirlah, ronde terakhirlah dia yang memenangkan pertandingannya. Tapi ketika di tengah jalan dia menyerah, maka dia nggak dapat apa-apa. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan kau menyerah. Sesulit apapun yang kau hadapi, seberat apapun pencobaan yang kau alami, jangan kau menyerah. Karena Tuhan menyediakan mahkota bagi engkau. Amin. Amin. Kurang keras, amin. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita, saudara. Apa yang kau alami hari-hari ini dalam hidupmu? Apa yang sedang kau alami? Mulai kau berbicara kepada Tuhan. Bagi engkau yang melayani Tuhan, bagi engkau seorang pelayan Tuhan, dengar baik, Tuhan akan menambah kapasitasmu. Tuhan akan memberikan otoritasnya kepada engkau. Dia akan memberikan pengurapan yang baru kepada engkau. Ketika engkau mau diproses oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan berhenti. Teruslah memandang kepada Tuhan. Karena tersedia mahkota bagi engkau. Ada mahkota yang Tuhan janjikan kepada engkau. Jangan pernah kau mendengarkan suara-suara yang lain. Biarlah telingamu adalah telinga yang terus terbuka dengan perkataan Tuhan, dengan suara Tuhan. Bahkan ketika engkau ngerasa lemah sekalipun, bawa dirimu untuk kau mengalami Tuhan. Karena pengurapannya sedang dicurahkan bagi kita. Otoritasnya sedang dicurahkan bagi engkau. Yang sedang menantikan engkau untuk kau menyelesaikan pergumulan sedang kau hadapi, persoalan sedang kau hadapi.
Bagi engkau yang melayani, engkau merasa penat, engkau merasa ingin mundur, engkau ingin lari pada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kalau engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau ngerasa ingin berhenti, engkau capek, taruh tanganmu di dada. Biar Tuhan menjamah engkau. Tuhan berbicara kepada engkau bahwa Tuhan sedang menyediakan mahkota bagi engkau. Tuhan sedang akan membuat besar otoritasmu. Tuhan sedang membuat besar kapasitasmu. Jangan pernah dengarkan iblis berbicara kepadamu. Hanya berbicara engkau sakit hati, engkau merasa tidak dihargai. Saya mau katakan hari ini, engkau dihargai oleh Tuhan. Lihatlah kemuliaan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada engkau. Karena apa yang kau alami hari ini gak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oralaya basyaka barawaya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu memenuhi kami. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang mengalami sesuatu dengan Tuhan, yang merasa begitu berat hidupmu saat ini, kau mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu, tak masalah ekonomi, rumah tangga, tak sakit penyakit, kau boleh taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Biar Tuhan menjamah engkau saat ini. Tuhan berbicara kepada engkau saat ini. Penderitaan ringan yang sedang kau hadapi gak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Setia. Tetaplah setia. Pegang teguh janji Tuhan. Perkatakan perkataan Tuhan. Karena Tuhan sedang ingin membawa engkau naik level. Tuhan sedang membawa engkau untuk naik level yang lebih tinggi. Karena saya mau katakan kau jangan pernah takut. Engkau tidak sendiri menghadapi apa yang sedang kau alami. Tuhan Allah yang setia bersama-sama dengan engkau.
Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan percayalah engkau akan melakukan perkara-perkara besar dengan Allah. Bapak mau berdoa bagi jemaatmu di tempat ini. Kayak mereka biarlah firman-Mu terus berbicara kepada mereka Tuhan. Bila otoritas-Mu turun atas mereka Tuhan. Otoritas ilahi. Saya percaya dengan otoritas itu mereka mampu mengalahkan yang jahat. Mengalahkan pencobaan-pencobaan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya hari ini kami semua dibangkitkan. Saya percaya urapan baru Kau sediakan bagi setiap kami. Otoritas yang besar, kapasitas yang besar sedang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Apa yang kami dengar pagi ini. Hari ini menjadi rema, menjadi benih yang bertumbuh, yang mampu membuat kami bangkit dan melangkah bersama-sama dengan Kau dan menyelesaikan bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah nama Bapa, demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, bersyukur buat firman yang dibagikan, terus mengingatkan kita buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan, kita memperoleh mahkota yang kekal, amin. Bapak Ibu semua, semangat. Oke. Baik, kita minggu depan untuk kembali hadir untuk beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Boleh lambaikan amplop persembahannya, kita memberikan bagi Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Yesus kita dahsyat. Sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan lagi, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yes Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Berbahagialah yang hidup bersama dengan Engkau. Sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan, amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan. Yuk sama-sama Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesusku dahsyat, ku tak, amin. Kau Tuhan, katakan lagi, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat. Lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu ya Tuhan.
Kau Tuhan yang setia di pihak. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Terbesar bagiku. Kau dahsyat Tuhan bagi kami. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan. Amin. Oh Yesus, Yesusku, Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama kita serukan. Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan. Oh Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang lagi yuk kita mau serukan. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu Terima kasih Tuhan. Di segala kehidupan kami Tuhan, Kau dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saya undang Pak Wanto. Kau yang terhebat, terbesar. Lagi katakan, Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagi bersorak-sorai bagi Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah kami. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah membawa kami di tempat ini. Engkau yang sudah menolong kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan bagi-Mu. Kami sudah meninggikan Engkau, memuji Engkau. Biarlah Engkau diserukan terus dalam hidup kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Roh-Mu yang terus menuntun kami untuk terus hidup dalam kebenaran dan dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami sudah memberikan apa yang kami sudah miliki Tuhan, yang Kau sudah persembahkan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, kami persembahkan Tuhan dengan sukacita Tuhan, dan kehormatan Tuhan kepada Engkau. Biarlah Engkau memakainya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan untuk mempersembahkan ini kepada Engkau. Biarlah Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk di Indonesia Tuhan, di Samarinda Tuhan, dan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, dan kami serahkan hidup kami kepada Engkau, dan kami mau mengangkatkan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengangkatkan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami persembahkan Tuhan hidup kami kepada Engkau. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Kau yang berkati kami dalam segala apa yang kami kerjakan. Kau yang berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau yang mengurapi apa yang kami persembahkan pada Engkau. Roh-Mu yang bekerja atas kami. Kau yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan di mana kami berada. Kau memberkatinya Tuhan, Kau yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Kau yang bekerja atas kami, dan Kau mengurapi kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salamkan kirinya, katakan Tuhan berkati-Mu. Katakan Tuhan. Dan silakan hamba Tuhan bisa